Selamat malam, shalom kepada umat-umat Tuhan, secara khusus anggota jemaat PTMC Kramat Pulo yang mengikuti ibadah pertengahan minggu melalui online. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan masih memimpin kita dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk berbakti bersama-sama. Untuk mengawali kebaktian kita, mari kita sama-sama menundukkan kepala dan kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Umat-umat Tuhan, mari kita sama-sama memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan dengan menyanyi dari lagu Sion edisi lama nomor 21, Suci, Suci, Suci. Mari kita menyanyikan bersama-sama di rumah kita masing-masing. Kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ketua Jemaat kita, Bapak M. Manurung. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan telah memimpin kami hingga pada pertengahan minggu ini Tuhan kami boleh berbakti di Ka'bah Tuhan yang ini suci ini Tuhan, dan biarlah kiranya rahmat Roh Kudus Tuhan ada pada kami. Ya Bapa yang di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih mungkin akan melihat live streaming kami ini Tuhan, biarlah kiranya Engkau sertai mereka agar mereka juga boleh mengikuti live streaming dengan baik. Kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Paul Emerson Say. Biarlah kiranya segala firman yang akan kami dengarkan ini dapat membuat iman dan kerohanian kami lebih dekat lagi kepadamu. Dengarlah permohonan kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Gembala Jemaat kita, Bapak Pendeta Paul Emerson Say. Selamat malam saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang bertemu saudara-saudara pada malam hari ini sekalipun kita dipisah oleh jarak. Karena saya percaya ini adalah karena kasih karunia Tuhan saja. Kita boleh kembali berdoa.
agar lebih diberikan kepada kita kuasa untuk memahami firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa di sorga, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami di malam permintaan doa ini, sementara kami mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, berikan pemahaman dan pengertian, agar apa yang kami dengar malam ini Tuhan boleh menguatkan kami, mempersiapkan diri menyambut akan kedatangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia ini penuh dengan kesusahan dan penderitaan. Apalagi zaman sekarang ini kita tahu bahwa kematian yang semakin banyak dari hari ke hari. Penyakit yang semakin merajalela dari hari ke hari. Kejahatan yang merenggut nyawa, bencana, banyak saudara-saudara, tidak pernah berhenti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kegelisahan adalah merupakan bagian manusia di zaman sekarang ini. Rasa takut yang luar biasa, kekhawatiran yang tinggi. Dan itulah yang dialami oleh murid-murid juga di zaman dahulu. Sambil memandang murid-murid dengan kasih ilahi, yang disertai dengan simpati yang paling lemah lembut, Kristus berkata di dalam Yohanes 13 ayat 31, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Kata-kata ini adalah kata-kata Yesus yang terakhir. Pada waktu mereka bersama-sama di atas bilik, melakukan makan bersama, perjamuan terakhir antara Yesus dengan murid-muridnya. Setelah mereka selesai makan, Judas meninggalkan ruangan jamuan malam terakhir itu. Yesus bertutur kepada mereka yang tinggal dengan sebutan yang ramah. Hai anakku, kata Yesus, hanya seketika lagi aku ada bersama-sama dengan kamu. Dan kamu akan mencari aku. Dan seperti aku sudah berkata kepada orang Yahudi, bahwa ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakan sekarang kepadamu. Yohanes 13 ayat 33. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Yesus selesai berfirman, berkata seperti itu, murid-murid ini mulai gelisah, ditimpa ketakutan. Sekarang mereka datang lebih dekat kepada Yesus, mengelilingi meja di mana mereka mengadakan perjamuan. Yesus mengalihkan perhatian mereka kepada yang tidak kelihatan. Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada waktu Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi, maksud kepergian Kristus berlawanan dengan apa yang dikhawatirkan oleh murid-murid. Bagi murid-muridnya, ini adalah perpisahan yang terakhir. Tapi bagi Yesus, ini bukanlah yang akhir. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bisa bayangkan juga pada waktu saya baca ini ayat dengan perlahan-lahan. Karena Yesus katakan, aku akan pergi. Sementara suasana pada saat itu tidak kondusif. Orang-orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat, para rabi sedang mencari, ingin menciderai Yesus dan juga murid-muridnya. Saudaraku, Yesus akan datang kembali. Itulah sebenarnya yang ada di benak Yesus, tapi mereka tidak mengerti.
Di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus menekankan kepada mereka bahwa tidak ada jalan lain selain Kristus yang dapat menuntun mereka kepada Bapa. Kenapa? Karena murid-murid ini sudah mulai berpikir aneh-aneh. Di dalam kegelisahan mereka, dalam kekhawatiran mereka, mereka sudah mulai berpikir dengan cara duniawi, cara manusiawi. Mereka mau menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi Tuhan katakan tidak demikian. Sejak khotbah Injil yang pertama yang dikhotbahkan di Eden, bahwa perempuan itu akan meremukkan, benih perempuan meremukkan kepala ular, Kristus sudah ditinggikan sebagai jalan kebenaran dan hidup. Ketika Adam hidup, Habel mempersembahkan kepada Allah darah anak domba yang tersembelih. Ini sudah memberitakan tentang Yesus sebagai penebus. Kristus adalah jalan di mana olehnya Bapa dan nabi-nabi diselamatkan. Dan dia juga jalan yang dengannya kita dapat menghampiri Dia. Itulah sebabnya ada satu nasihat Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Kristus melanjutkan, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan segala perbuatan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini merupakan salah satu ayat yang saya sangat sukai, memotivasi saya bekerja dalam pekerjaan Tuhan ini. Sehingga apapun yang terjadi, persoalan apapun, sebesar apapun, penghinaan dan lain sebagainya, kita hadapi dalam pelayanan ini, saya tidak surut semangat saya. Karena ini adalah kata-kata Yesus yang saya baca. Sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Waktu saya baca ini, apakah mungkin kita sebagai manusia, sebagai orang-orang berdosa, pengikut Yesus akan dapat melakukan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, perkataan itu baru disadari oleh murid-murid setelah Yesus naik ke sorga. Peristiwa penyaliban, kebangkitan, dan kenaikan Kristus sekarang menjadi satu kenyataan dalam hidup mereka. Mereka mulai melihat nubuatan-nubuatan digenapi secara harfiah. Janji-janji yang selama ini mereka dengar kepada murid-muridnya merupakan satu janji kepada jemaat sampai kepada akhir masa. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, rahasia kemajuan murid-murid ini adalah ketika mereka meminta kekuatan dan anugerah dalam namanya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bila mana kita berdoa sungguh-sungguh, dengan rendah hati, meminta kekuatan dan anugerah dari Tuhan, demi kepentingan jiwa-jiwa, itu adalah merupakan doa yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, di dalam doa kita tahu siapa kita sesungguhnya, apa niat kita yang lebih besar. Kalau kita hanya mau berdoa, minta kesehatan, minta berkat, minta pekerjaan diberkati dan sebagainya, itu masih sejauh doa yang mementingkan diri. Tetapi doa yang besar yang Tuhan ingin dengarkan dari saudara dan saya ialah bagaimana untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang sedang berada di dalam jalan kebinasaan. Saudaraku, satu teladan doa yang saya selalu ingat adalah doa daripada Raja Salomo. Satu Raja-Raja pasal 3 menceritakan bagaimana doa Salomo yang menyenangkan hati Tuhan.
Pada waktu Salomo diangkat menjadi raja, dia sadar bahwa dia adalah seorang manusia yang lemah, tidak berdaya. Mungkin perlu saya bacakan kepada kita agar kita tahu apa yang diminta oleh Raja Salomo. Di dalam ayat yang ke-9, 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Saudara-saudara, inilah jawaban Allah yang sangat menarik. Ayat 10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, tidak meminta umur panjang, kekayaan, nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Ayat 12, apa kata Tuhan? Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai permintaanmu itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bila mana doa kita bukan doa mementingkan diri, maka itu akan menyentuh hati Tuhan. Dan apa dikatakan di sini? Ini kelebihannya saudara. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan ayat 13, saya senang ini saudara. Bila mana doa kita, doa yang rendah hati, doa yang menyadari kemampuannya, doa yang menyadari siapa dirinya. Inilah kata Tuhan ayat 13. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Luar biasa. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bila mana kita meminta sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan memberi bahkan lebih dari apa yang kita minta. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, itulah dikatakan tadi dalam Yohanes 14 ayat 13-14. Setelah Tuhan katakan jangan gelisah hatimu. Apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum mempersembahkan dirinya sebagai korban, Kristus mencari pemberian yang paling penting dan sempurna yang hendak dikaruniakannya kepada para pengikutnya, yaitu satu pemberian yang akan memudahkan mereka memperoleh sumber anugerah yang tiada batasnya. Jadi apakah kita masih ragukan cinta Tuhan, saudara? Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hati-hati. Jangan sampai hati kita terseret sekarang ini dalam kesibukan yang tidak benar. Mari kita siapkan hati kita melakukan pekerjaan Tuhan. Tadi kata Tuhan yang lebih besar daripada itu. Bagaimana kita sanggup melakukannya? Minta kepada Tuhan kuasa. Dan Tuhan katakan, apa yang kamu minta dalam aku akan memberikannya kepadamu. Saudara-saudara, inilah janjinya. Agar kita sanggup, agar kita kuat untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Yohanes 14 ayat 16-18.
Aku akan meminta kepada Bapa, katanya, agar ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Luar biasa, saudara. Dan janji Tuhan, kalau kita bergantung kepada Allah, Tuhan katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada malam ini, marilah kita belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menguatkan dan menghibur. Dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 313 alinea pertama. Melalui kitab suci, Roh Kudus berbicara kepada pikiran. Sekali lagi saudara, melalui kitab suci ini, Roh Kudus menanamkan kepada kita kebenaran. Dengan demikian, Dia akan membeberkan kepada kita apa itu kesalahan dan mengusirnya dari jiwa. Dengan roh kebenaran yang bekerja melalui sabda Allah, Kristus menaklukkan umat pilihannya kepadanya. Janganlah gelisah hatimu, saudara, karena Yesus adalah jalan. Jangan gelisah hatimu, karena Yesus menjanjikan kuasa. Jangan gelisah hatimu, karena Yesus menjanjikan penghibur. Jangan gelisah hatimu, oleh karena Yesus sedia selalu untuk menjawab doamu. Jangan gelisah hatimu, Yesus menyediakan tempat bagimu. Dan Yesus berjanji, Ia akan datang kembali untuk menjemput setiap orang yang percaya. Karena di mana aku berada, kata Yesus, kamu pun berada. Semoga dengan firman Tuhan pada malam hari ini, hati kita dijamah. Saudara, sekali lagi jangan terperangkap kepada pemikiran-pemikiran dunia. Kalaupun engkau berdoa, doakan. Yang engkau minta sekarang adalah hikmat dari Tuhan. Jiwa yang diselamatkan dari Tuhan. Dan bila mana itu kita minta, kekayaan, kehormatan, kemuliaan seperti kepada Salomo, Tuhan akan berikan. Karena apa yang kita minta sebelumnya adalah permintaan yang menyenangkan hatinya. Malam ini adalah malam permintaan doa. Bila mana ada doa-doa yang saudara mau sampaikan, nanti pada waktu saya berdoa, mari kita sampaikan di dalam doa kita. Mari kita bertelut, kita berdoa dimanapun kita berada saat ini. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, Allah yang penuh kemurahan, kami puji, kami muliakan Engkau pada saat ini. Oleh karena Engkau Allah kami yang sangat mengasihi, sangat peduli, dan memelihara kami. Dengarlah puji-pujian dari anak-anak-Mu. Bapa di sorga, saat ini kami datang ke kaki salib-Mu. Kami manusia berdosa Tuhan. Kami banyak kekurangan. Kiranya Engkau menyucikan kami. Engkau mengampuni kami. Layakkan kami untuk berjalan dalam terang-Mu. Terlebih agar kami memiliki kuasa untuk melakukan firman-Mu. Saat ini pada waktu anak-anak Tuhan datang memohon pengampunan dan memberitahu kekurangan mereka, kiranya Engkau sendengkan telinga-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih,
Saat ini kami datang kepada Tuhan oleh karena kami tahu Engkau adalah Allah kami, tumpuan kami. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada, suami, istri, anak-anak mereka, bahkan yang sudah punya anak, mantu, dan cucu. Berikan umur panjang, berikan sukacita, terlebih hikmat dari sorga, agar mereka boleh menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Memberkati usaha tangan pekerjaan umat-umat Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mereka sedang dalam duka Engkau hiburkan. Apapun yang mereka rencanakan Tuhan, kiranya Engkau tolong. Bila mana itu sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau sempurnakan. Yang tidak, ya Bapa, Engkau dapat beritahu kepada mereka. Kami berdoa untuk negara kami. Tuhan berkati pimpinan kami di pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berkati rakyat Indonesia ini, ya Bapa, biarlah kami boleh merasakan nikmat kesempatan untuk boleh berbagi, membawakan kabar Injil Tuhan. Kami berdoa juga bagi pimpinan kami di organisasi ini. Tuhan berkati, urapi mereka, agar mereka dengan tuntunan Tuhan menjadi panutan dalam tindak tanduk dalam pelayanan, dan berkuasa di dalam membawa kami menuntun umat-Mu bertemu dengan Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan di PTMC Kramat Pulo ini. Berkati kami dalam semua program gereja, penarikan jiwa, demikian juga pelayanan, agar gereja ini tetap, ya Tuhan, menjadi saluran berkat bagi dunia. Bapa, anak-anak kami yang sudah bekerja, berkati mereka. Yang belum dapat pasangan hidup, berkati mereka agar boleh memperoleh pasangan hidup yang setia, yang taat kepada Tuhan dan hormat kepada sesama mereka. Bagi yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Yang dalam pendidikan, berikan hikmat akal budi, agar mereka boleh bertumbuh dan menjadi sukses di masa depannya, Bapa. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh umat-umat Tuhan yang belum kami sampaikan dalam doa ini. Kiranya Engkau sendengkan telinga-Mu. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena Tuhan masih mengasihi kami hingga saat ini. Engkau memberikan kesempatan untuk ibadah pada malam hari ini. Engkau berikan waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk rumah tangga yang Engkau berikan bagi kami, pekerjaan, pelayanan yang Engkau percayakan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu anugerah yang Tuhan akan berikan juga kepada kami di kemudian hari. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Amin. Kita bersyukur kita telah dijamah oleh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Zai. Untuk mengakhiri kebaktian kita, mari kita sama-sama menyanyikan dari lagu Sion edisi lama, lagu Sion nomor 24, Iman Orang Saleh Kekal.
Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan telah berbicara kepada kami. Kami memohon kuasa Tuhan untuk menyanggupkan kami menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar firman saja. Ada setengah minggu membentang di hadapan kami, sebagaimana Engkau telah memimpin kami, biarlah Engkau memimpin kami, sampai kami dipertemukan kembali melalui kebaktian online pada hari Sabat yang akan datang. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak berkesudahan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebaktian pertengahan minggu kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kembali kami mengingatkan kepada umat-umat Tuhan, anggota jemaat, kita dapat mengembalikan perpuluhan kita dan memberikan ucapan syukur kita, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan yang bisa kita sampaikan melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini. Terima kasih telah berpartisipasi dalam kebaktian kita. Tuhan memberkati kita semuanya.